Oleh kita 2,5% harta yang kita miliki ini hanya anak yatim, hanya orang fakir miskin. Al-Imran 180 dijelaskan siapa orang-orang yang bakhil. Bakhil itu ibu tahu? Ibu tahu bakhil itu apa? Bakhil itu saudaranya bakhil, pelit, medit, cetil, metitil, berambang, gores, buri, kuciren. Itu dulu bakhil. Itu dulu bakhil. Kuciren nih. Kuciren apa sih kuciren? Langsung kalian. Wong sing bakhil, bakhil dan hartanya yang seharusnya dikeluarkan untuk tetangganya. Woi, ini satu. Berarti beras ini nanti kasih anak ayat ya, Bu? Oh. Beras gua kayak nenek yatim karena mohon maaf kalau kami kan setiap Muharram juga menyantuni nenek yatim, ya kasih beras, ya kasih uang, alhamdulillah. Nah seberapapun yang kita keluarkan hari ini kita melatih kepada kita untuk apa? Agar tidak menjadi orang yang bakhil. Loh, apa dilarang oleh Allah? Orang yang bakhil dengan hartanya nanti kata Allah di yaumul kiamah nanti banyak umatnya Rasulullah yang memakai kalung tapi bukan emas, tapi apa? Bara api. Kawannya itu loh, kenapa tetangga kita ini kok pakai kalung bara api? Itu orang bakhil. Loh, bakhil macam mana? Dikasih, dimintai sumbangan nggak pernah ngasih, sampai saking bakhilnya daun sente, godong sente. Ibu ngerti godong sente? Pak Legimin ini saya ngerti, karo Pak Ismail. Godong sente itu daun keladi, apabila kita pegang guatel tangan kita. Itu daun sente. Ada orang miskin minta daun sente. Kenapa? Karena anaknya perempuan kepalanya lagi dimakan kutu, mau beli sampo harganya gopek itu nggak mampu, jadi datang dia di tempat orang yang kaya. Bode, ya boleh saya minta daun sentenya. Untuk apa? Mohon maaf deh, saya ini mau beli sampo nggak bisa, anak saya ini banyak kutunya. Bode, maksud saya daun sente ini nanti akan saya rebus dan akan saya pakai untuk meramasi kepala anak saya karena saya nggak mampu beli sampo harganya gopek. Apa katanya? Oh, jangan. Loh, kenapa mau beli arta kayak keramas dewe? Mau saya pakai untuk keramas sendiri. Padahal selama ini belum tahu kalau daun sente itu bisa untuk membunuh kutu. Tapi saking bakhile, apa katanya? Jangan. Mau sampai apa? Saya pakai keramas sendiri. Akhirnya apa? Si miskin balik daun sente dipek dengan keramas sebulan kerokan orang mari-mari. Buatel kabeh awake. Bila wong bakhil. Mulai coba bakhil lah wede. Makanya saya alhamdulillah di tengah-tengah arisan amanah tidak lupa diselipkan minuman 10 anak yatim. Ini adalah salah satu ajaran dan sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah bahwa kita memang tidak boleh bakhil. Kenapa? Karena kebakhilan itu akan merugikan kita. Mohon maaf, nggak ada sejarahnya orang sedekah itu menjadi miskin. Bapak pernah dengar? Yo, tengok itu tetanggamu yang sok kaya, yang sok dermawan. Tengok sekarang, hutangnya melilit banyak. Tengok sekarang, hartanya habis gara-gara untuk sedekah. Ibu pernah dengar? Tapi kalau tengok itu keluargamu main perempuan, main judi, pernah dengar? Ya? Sering? Tengok itu judi, tapi yang hadir sini ada yang pernah judi loh. Amanah loh, amanah, amin. Jadi contoh amanah dari Rasul, jangan. Kita harisan amanah kok. Kita harus menjadi orang tua sebagai apa? Contoh suri teladan. Tengok itu jatuh miskin gara-gara apa? Judi. Tiap hari apa? Togel. Nah, ya kan? Kita nggak ada semasa togel mono sih kita. Iya, nggak ada. Bersih nih. Saya pernah ngisi ceramah itu saya kasih
saya memberikan kasih angka-angka yang sekiranya orang itu akan berpikir. Rupanya angka-angka yang saya berikan itu dibahas oleh orang itu. Jadi besok menemui saya, Mas, kalau saya nggak dipanggil Ustadz saya Pak, di sana, karena saya memang tidak mau dipanggil Ustadz. Loh, tapi kok berani ceramah, dakwah. Ini tugasnya orang-orang amanah, tugasnya orang-orang Islam semua. Jadi saya lebih cinta dipanggil Mas. Kenapa? Karena guru saya, kamu pulang dari pesantren nggak harus jadi ustadz, tapi jika kamu dibutuhkan masyarakat, kon ceramah, kon ngaji, kamu bisa laksanakan. Nggak harus dipanggil ustadz, nggak harus pakai sorban, udeng-udengan, nggak. Kalau saya pakai kaos oblong biasa ceramah, pakai singlet biasa ceramah. Saya pakai singlet yang saya ceramah istri saya. Lah kalau istri bapak ya nanti kemana ya kan? Gitu loh, ya kan? Kekeluargaan aman ini, maka mari kita wujudkan. Lah iso wong kabeh bendo simpati dengan kita. Hebat ya. Dari partai-partai mana saja bisa masuk, yang penting wong muslim. Ini yang memang harus wadah-wadah contoh-contoh seperti inilah Pak yang harus kita tanamkan kepada masyarakat agar masyarakat ini lebih meningkat untuk menambah wawasannya tentang keislaman ini. Jadi bapak-bapak jamaah udah berapa menit Pak? Selibas. Oh lanjut kok bahaya jamin. Bapak-bapak jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sampai di mana tadi? Dua golongan manusia yang tidak akan mendapatkan pertolongan Allah. Yang pertama qati rahim, orang yang memutuskan tali silaturahim, orang yang memutuskan persaudaraan, orang yang memutuskan hubungan kekeluargaan. Mohon maaf, orang Islam kadangkala dengan orang Islam sholat 5 waktu, sholat jenggang-jengking, tapi karo tonggone nggak gelem tekon, iki kono lho lek iki kene. Ibu-ibu wirid tiap hari Jumat, malah tiap hari Kamis wirid. Neng wirid malah cerita. Abangmu sudah 1 bulan nggak kutanyain. Iki ibu-ibu wirid sana loh, sini nggak ada. Wirid loh cerita nih, omongin bojone. Abangmu sudah 1 bulan nggak kutanyain. Lah nggak mencakapi suami 1 bulan kok bangga diceritain yang perwiritan. Nggak cakapan dengan tetangga 1 minggu, 1 perwiritan, 1 masjid, nggak cakapan 10 tahun kok bisa. Tapi amanah nggak ada loh, amanah nggak ada. Ini sana ya, semuanya jauh sana. Iya belakang sana. Ini loh orang-orang yang memutuskan tali silaturahmi. Orang-orang yang memutuskan tali silaturahmi ini nanti nggak akan pernah mendapatkan pertolongan Allah. Bahkan diopeni kalau Allah pun tidak. Ini hebatnya silaturahmi ini. Maka kata Rasulullah SAW, andaikan ada orang yang menjauhi kita, dekati. Andaikan ada orang yang menyakiti kita, ayo jangan kita balas dengan balas apa? Kejelekan. Mohon maaf, saya pernah mempraktekkan. Saya pernah mau ngambil jeruk tempat saudara saya. Kebetulan pokok jeruk ini di kebun cuma 1 yang berbuah dan buahnya lebat. Tapi ada penghalang. Rupanya yang pokok jeruk ini Pak, enek kera sing lagi makan jeruk dan tidak bisa diganggu gugat. Ngamuk, saya lempar ngamuk marah. Ngamuk itu marah. Saya pakai akal, loh saya cari tai lembu yang sudah kering, saya lempar, jebret 1 kali, tangkap, jebret, belum marah. Saya ambil yang banyak, saya lempar. Lama-lama si monyet ini juga bisa marah. Bukan hanya manusia saja yang bisa marah. Tapi marahnya monyet Bu, Masya Allah. Rupanya saya lempar kotoran lembu yang lama, tangkap buang. Akhirnya marah, diambili jeruk yang matang-matang, dilemparkan, lempar. Monyet iso mikir Bu, dilempari dengan kotoran, tidak dibalas dengan kotoran, dilempari dengan kotoran, dibalas dengan buah jeruk. Mulane ibu-ibu lainnya sing membenci, orang gelem nanyai, belikan beras diterke Bu. Assalamualaikum Ade.
Waalaikumsalam. Ada apa? Mohon maaf, saya ada rezeki sedikit. Jangan mereka membenci kita, kita juga membenci, itu sama saja. Itu adalah ajaran Rasulullah, sifat Rasulullah. Ini loh pentingnya silaturahmi yang diajarkan Rasulullah. Tidak harus kita balas kejelekan itu dengan kejelekan. Kalau kejelekan dibalas dengan kejelekan, sama saja kita dengan mereka. Lah monyet saja yang binatang, ya kan, yang nggak punya akal seperti manusia, dilempari kotoran, dia nggak mau balas kotoran itu dilemparkan kepada kita lagi. Rupanya apa? Jeruk yang manis dilemparkan kita. Saking marahnya. Alhamdulillah, ya kan? Nggak harus memetik, kita sudah dapat jeruknya. Rasulullah jarang seperti itu. Ya memang ya. Rasulullah pernah diludahi, nggak marah. Coba kita diludahi. Matamu nggak ngerti yo. Iki kaki ngerti selop regane piro. Itu kalau kita wajar. Kenapa? Kemudian amanahnya kita belum ada. Setelah mengikuti arisan amanah kan tahu rupanya Rasulullah itu dikala disakiti, dicaci. Yang dibalas oleh Rasulullah itu bukan cacian, bukan. Justru Rasulullah untuk apa? Memperbaiki di akhlakul karimahnya. Begitu juga dengan kita. Maka arisan keluarga, arisan amanah atau arisan yang membentuk arisan keluarga, ini adalah salah satu ajang dari Rasulullah, tuntunan ajaran dari Rasulullah yang memang betul-betul harus kita kembangkan dan kita sampaikan kepada anak-anak dan cucu kita agar mereka tahu. Lah maka orang-orang yang mau membangun silaturahmi ini diberkahi oleh Allah, umurnya diperpanjang oleh Allah. Mohon maaf, yang kita datang sini, yang sehat, yang umurnya masih ada, yang umurnya sudah nggak ada kan nggak datang kemari. Diberkahi oleh Allah, nikmatnya ditambah oleh Allah, rezekinya ditambah oleh Allah. Bahkan Allah masih menjanjikan min haitsu la yahtasib, ICR ditambah lagi, maupun tambah lagi oleh Allah. Si Ahmad sama si Mahmud, Mahmud sama-sama belajar di pondok pesantren. Si Ahmad pulang jadi petani kaya, si Mahmud pulang jadi juragan kambing yang kaya. Karena sudah lama nggak berkunjung ke tempat gurunya, si Ahmad ini karena petani yang kaya datang ke pesantren. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Oh alhamdulillah Mat, 10 tahun ya kita nggak. Iya, macam mana? Alhamdulillah Ustaz, sehat. Sekarang apa usahanya? Alhamdulillah saya jadi petani ubi. Jadi saya kemari yang pertama silaturahmi. Nah, yang pertamanya saya datang kemari tadi pertama silaturahmi. Amin amin amin. Yang kedua, saya nggak bisa membawakan apa-apa Ustaz. Oh nggak apa-apa, karena saya petani ubi, saya bawakanlah ubi. Inilah hasil saya setiap. Oh alhamdulillah. Mudah-mudahan menjadi berkah. Pulangnya dari sini nanti rezekimu ditambah oleh Allah dan akan amin amin amin. Singkat kata, singkat cerita, si Ahmad karena sudah malam izin pulang. Yai, Ustaz, berhubung malam loh, nggak nginap di sini, nggak tidur di pesan. Oh tidak, karena saya sudah. Oh ya. Si guru ini tadi karena 10 tahun nggak dikunjungi oleh santrinya, berpikir juga, ini santriku 10 tahun nggak pernah kemari, datang kemari tujuan silaturahmi sambil membawakan ubi. Kok alangkah macam mana ya saya sebagai gurunya kalau dia pulang kemari sudah sudah membawakan ubi, pulangnya nggak saya kasih apa-apa. Ini sang guru. Jadi sang guru jadi udah ya Ustaz, Mat tunggu dulu. Rupanya di pondok pesantren ini ada yang namanya ternak kambing, gurunya si Ahmad ini. Nah, sini dulu. Kamu kan tani? Iya. Ubi? Iya. Berarti kan kalau panen ubi daun-daunnya dibuang? Iya. Udah. Ini kamu saya kasih kambing 2. 1 pasang ini, jantan dan betina. Ini kamu pul. Ustaz, jangan. Udah gak apa-apa, ini rezekimu. Ustaz, saya kemarin nggak bisa membawakan apa-apa loh. Saya cuma betul-betul nilai silaturahmi, ingin menengok kesehatan Ustadz dan ingin menengok kawan-kawan lain, dan saya pun nggak bisa membawakan apa-apa.
Saya udah gak apa-apa, ini rezekimu. Ini loh yang dikatakan apa, nikmatnya sedekah, nikmatnya apa, silaturahmi itu nikmatnya akan ditambah. Udah, ini kambing 2 ini kamu bawa, kamu pelihara, mudah-mudahan nanti akan mendapatkan apa, keberkahan. Amin amin. Yuk, singkat kata singkat cerita, pulang si Ahmad. Kebetulan yang tengah jalan ketemu karo si Mahmud. Mana lo? Senengnya kawan kan lo? Mat, dari mana? Oh alhamdulillah silaturahmi dari tempat Ustaz. Loh, kok pulangnya kamu bawa kambing? Alhamdulillah, rupanya di pondok pesantren kita ini sekarang Ustadz lagi mengadakan ternak kambing untuk ya keperluan santri-santri. Oh alhamdulillah. Jadi kamu pulang dibawahi kambing 2? Iya. Lah si Mahmud kita kon, kamu tadi kesana bawa apa kok pulang dibawahi kambing 2? Oh saya tadi kesana bawa ubi karena saya jadi petani ubi. Oh, si Mahmud mikir, amat silaturahmi tempat guru bawa ubi, pulang dikasih kambing 2. Oh berarti saya ginilah, saya akan silaturahmi tempat guru saya bawa kambing 2. Harapannya si Mahmud, berarti kalau saya silaturahmi bawa kambing 2, nanti pulang saya pasti dibawain lembu 2. Itu pikirannya Mahmud. Tapi pikirannya kan nggak pikiran silaturahmi, pikirannya wes harta benda. Bener loh. Cocok juga ini. Bawa kambing 2, nanti setidak-tidaknya saya pasti dibelikan lembu 2. Oke lah. Singkat kata, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Mahmud. Iya Ustaz. Alhamdulillah. Loh, bawa apa? Kambing Nyai. Macam mana sekarang kabar? Kambing Nyai. Iya, kamu sekarang jadi kambing Nyai. Kamu jadi apa sekarang? Kambing Nyai. Iya, aku tahu kamu kemarin bawa kambing. Kamu itu sekarang macam mana? Oh, saya jadi juragan. Oh, alhamdulillah, Mut. Kalau kamu sekarang sudah jadi orang kaya, juragan kambing. Oh, singkat kata, singkat cerita. Mohon maaf sudah jam Yai, saya nggak bisa lah. Oh ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Si Yai ini kan berpikir, Mahmud kan orang kaya. Orang kaya ini kan biasanya makannya, ini kan yang enak-enak. Tentunya kalau hujan-hujan gini, gerimis-gerimis gini kan, kalau goreng ubi kan enak gitu. Pikirnya Ustadz, si Mahmud mau pulang, ini berpikir, oh lembu 2, lembu 2, lembu 2, lembu 2. Mulai dong. Lah, Mud, saya nggak bisa ngasih apa, nggak apa-apa Nyai. Cuma dibungkus dalam kresek. Kok nggak dikasih lembu 2? Oh, mana tahu ini adalah ungkulan emas, kata si Mahmud. Udah nggak apa-apa lah, nggak dikasih lembu 2 nggak apa-apa. Mana tahu ini adalah ungkulan emas, emas yang atau harta benda lebih banyak daripada si Ahmad tadi. Udah pulang. Dari tengah perjalanan si Mahmud ini hatinya wes apa ngarane Pak? Tunggulah. Enggak, deg-degan lek wong deg-degan apa? Serseran. Hatine ki wis serseran. Kenapa? Karena logikanya lek si Ahmad datang membawa ubi pulang dibawahi kambing 2, saya kan bawa kambing 2. Setidak-tidaknya nilai dalam kresek ini adalah lebih banyak dari kambing 2. Bukalah. Di tengah perjalanan si Mahmud terus nggak sabar gitu. Oh, mudah-mudahan nggak apa-apa. Saya nggak dikasih apa lembu 2, kerbau 2 nggak apa. Yang penting dalam kresek ini mudah-mudahan saya buka, kalau nggak emas atau uang yang si Mahmud terus atinin redek gemeter keringet keluar semua dibuka. Mahmud begitu membuka dalam kresek pangsan seketika. Kenapa? Karena dilihat dalam kresek ternyata ubi yang dibawa si Ahmad. Mahmud sadar, gile. Kata si Mahmud, tahu gini aku nggak bawa kambing. Kenapa? Karena niatnya awalnya sudah salah, ya kan? Jadi kalau niat dan awalnya sudah salah, pulang pun kita nggak mau keberkahan. Jadi mudah-mudahan datangnya kita kemari tadi membawa niatnya baik, pulangnya nanti akan membawa ilmu yang baik. Itulah ciri-ciri orang yang bakhil. Itu adalah orang-orang dikala dia mau mengasihi orang, dia berharap sesuatu. Ya, ibu umpama
Ibu mencucikan baju sang suami, ibu mencucikan celana sang suami. Harapan ibu apa? Ada duit kan? Ya. Yang nyuci bapaknya atau ibunya? Hah? Yang nyuci bapaknya atau ibunya? Ibu mencucikan baju suami, celana suami. Harapan ibu apa? Oh iya, betul Pak. Kalau niatnya kita mencucikan baju sang suami, celana sang suami, niatnya supaya nanti kita mendapat sanjungan dari sang suami. Mohon maaf, kita sering kecewa. Mau undangan bersama, ini bang, baju sudah saya siapkan, ini celana sudah saya siapkan, ini amplop sudah saya siapkan, berupa namanya pun lengkap, nama. Pernah suami ibu bilang, Dek, terima kasih ya, sudah pernah? Jujur loh, jujur ini. Bodoh ya, jujur. Coba sekali-kali diucapkan terima kasih apa Pak? Kalau kita hanya mengharap sanjungan dari sang suami, kita nggak pernah dapat apa-apa. Tapi kalau kita mengharap ridhonya Allah, kucekkan satu kali kucek, itu oleh Allah diberikan 1000 kebajikan. Jadi ibu yang ngucek ping piro? Itu kalau kita niatnya mencari. Kalau kita niatnya nyuci baju, kok niatnya menginginkan sanjungan, mohon maaf, jarang. Jadi aku terus terang wae lek enggak karo sedulur dhewe enggak tak omong nih. Nah, maka dikala kita mau berbuat sesuatu bukan karena ingin sanjungan dari manusia, Allah. Salah satu di antaranya orang yang membangun silaturahmi ini kan oleh Allah dilipat gandakan oleh Allah, apa rezekinya ditambah oleh, nggak usah sanksi. Allah sudah menjamin aisyulayah tasib, oleh Allah kan diganti yang lebih banyak. Kita kasih anak yatim, nggak usah sanksi. Kenapa? Yang kita kasihkan ini pada hakikatnya bukan uang kita, tapi uangnya anak yatim yang Allah titipkan kepada kita. Nggak usah sanksi. Kenapa? Kalau orang bakhil, kita punya, kita kaya, pelit, bakhil, mohon maaf, orang bakhil itu dibenci Allah. Orang bakhil dibenci Allah, jauh dari surganya Allah. Terus dibenci manusia nggak oleh orang bakhil? Orang bakhil dibenci oleh manusia. Lebaran, anak-anak kita ini kalau lebaran ada komando pemimpin silaturahmi, ayo 10 orang udah ngumpul. Kita dari rumah yang paling ujung, kata pemimpin komando silaturahmi lebaran, anak kita. 4 yang itu, apa kata yang si belakang? Jangan, kenapa? Wawa itu curi. Kenapa? Saya semalam sebelum puasa diundang, katanya mengundang anak yatim. Saya di sana hanya diusap kepalaku, diusuk-usuk kepalaku sampai lencu kepalaku. Saya nggak dikasih apa-apa. Sebabnya nenekku bilang, siapa yang mengusap kepala anak yatim akan mendapatkan kebajikan dan dosanya berguguran. Jadi anak yatim ini diundang, diusuk-usuk dasi, Pak. Mudah-mudahan yang amanah gak enak Pak Ruslan ya Pak. Mudah-mudahan gak enak ya. Ya diusuk-usuk kepala ini ya dikai duwite. Iki lencu ndase diusuk-usuk. Ora dikai apa-apa. Sebab apa? Ben entuk pujian karo tanggane. Wah, undang anak yatim sampai 50 ora itu anak yatim lencu ndase itu. Apa? Jangan ke sana. Kenapa? Wawa itu celit. Jadi kemana? Itu bapak yang pakai baju yang ada tulisannya belakang amanah. Loh kenapa San? Saya semalam lebaran dikasih lempul sama Pak Ruslan. Amin. Oh iya, untuk rono kabeh. Dari sana nggak dikasih lempul, dikai goceng. Walah lek seneng bunga Pak. Walah. Terima kasih ya Pak. Mudah-mudahan panjang umur tambah. Dijauhi oleh manusia, kenapa? Wong lek bakhil Pak. Ya Allah. Masya Allah. Wes jauh dari surga, jauh dari
apa? Dari Allah, jauh dari manusia. Jangankan kok manusia, binatang Pak, ngerti? Kucing kuwi. Bapak ngerti kucing, ibu-ibu ngerti kucing? Pernah ada orang kaya, tapi itu anggota amanah loh, arisan amanah. Orang kaya makan di depan pintu pakai gembong yang besar, itu gembong apa namanya? Gembong puring. Si kucing itu nunggu 2 jam. Sabar. Apa kata kucing? Ya Allah, bukakanlah si kaya ini, mudah-mudahan saya dikasihkan sedikit daging gembongnya. Ditunggu 15 menit, daging gembong yang separuh sudah habis, dibalik lagi. Kucing nengoki aja. Ya Allah, berikanlah kesabaran, saya nggak dikasih daging nggak apa-apa lah, mudah-mudahan saya nanti dapat kepalanya. Ditunggu sudah 1 jam. Si kucing itu nunggu si kaya, si bakhil tadi. Wong kaya sing pelit mulu mangan daging gembong, dibalik apa? Dagingnya habis, balik dagingnya. Kucing nggak putus asa Pak. Ya Allah, mudah-mudahan saya nggak dapat daging, saya dapat kepalan. Udah ditunggu 1 jam. Rupanya si kaya ini malah ngejek. Emangnya mau kasih kepalanya Pak dong? Rupanya kepala dia dibekok, dimulak pisan karo si kaya. Kucing gede-gede. Subhanallah. Apakah kucing putus asa? Enggak. Karena kucing sifatnya sabar dia. Ya Allah, berilah kesabaran saya nggak dikasih daging, nggak apa-apa, saya nggak dapat kepala, nggak apa-apa, kemungkinan memang ini belum rezeki saya, mudah-mudahan ya Allah bukakan hatinya si kaya, mudah-mudahan ekornya buntute Pak, mudah-mudahan dikasihkan. Ditunggu 15 menit lagi, rupanya buntute dibekok, dipotong sendiri, dipangan meneh, kucing gede-gede meneh. Ya Allah. Tapi lah ibu-ibu amanah nggak ada loh yang seperti ini. Nggak ada yang seperti ini. Tinggal 1 penantian sang kucing. Apa? Penantian sang kucing tinggal 1, duri. Kalau saya memang hari ini nggak dapat duri, ya Allah, memang ini sudah takdirmu bahwa saya hari ini nggak dapat rezeki. Memang engkau sedang menguji aku, kata kucing. Ya Allah, si wak-wak yang makan gembong makin ngejek. Balik, nggak jadi. Rupanya kok ngerti bahwa kucing itu sudah 2 jam menanti duri agar dikasih. Rupanya Pak saking rapuse, saking bahile, durine dikunyah juga. Kucing sampai kucing bisa ngomong metame jabang bayi. Ojo sampai nurun anak putuku, mai kucing. Arisan mana nggak ada loh yang bahil, amin. Karena kebakilan itu nggak ada gunanya untuk kita. Apa kata Rasulullah? Pancing rezeki Allah itu dengan apa? Bersedekah, menyantuni anak yatim. Apalagi sesama anggota ini ada anak yatim, muliakan. Semampu kita, nggak harus banyak Pak sedekah itu. Menurut kemampuan kita. Punya ilmu, kasihkan ilmunya. Punya harta, kasihkan harta kita. Nggak punya harta, oh kita bisa membantu dengan tenaga. Nggak bisa apa-apa, harta nggak punya, ilmu nggak punya, tenaga nggak punya, dengan bantu dengan doa. Ilmu randuwe, harta randuwe, tenaga randuwe, donga ora iso, lambene ngoceh ae rono rene. Ora ngerti lah kowe seminggu nggak mangan iki kok mau sedekah. Jangan seperti itu. Ya. Jangan seperti itu. Kenapa? Wong bakil ini minta-minta perhitungannya Pak. Tonggoku ini tetangga, tak perhatiin nih. Saya selalu kebetulan kok pas waktu takziah bareng karo aku marah tuh. Soalnya mondol-mondol Pak. Memang puasa. Wah, kata Masya Allah. Duitnya Pak, merah, hijau, terus apa meneh kowe? Iki tak ndelalek barang tak deloke musa-musa. Apa? Aku gak ngerti ini boleh apa. Tak deloke. Apakah mau dicarikan yang paling besar? Saya nggak tahu. Pokoknya lama lah pokoknya roge kantong. Rupanya yang dicari yang keluar itu Pak, pati murah yang membawa pedang. Dimasukkan dalam apa dalam baskom. Kemudian alasannya jika beras yang kuning harus dipangani. Gue ngopo alasannya ngerti. Terus linggue jajan aku tak delok nih 30 menit 5 menit jika aku asiji domben teh jika siji meneh
tak hitung sampai 6 ambek aqua kalikan gopek. Berapa Pak? 3.000. Bayarnya 1.000 lah untuk mayit tinggal urip meneh. Emang kau kelewat kau sama aku ya. Ya Allah, mayitnya tombok Pak, ane bayar Mas bilang. Ngekai uang ning kotak 1.000. Jika aku kok tega, jika 6 3.000. Mayitnya tombok berapa? 2.000. Tapi amanah nggak seperti itu loh. Amin. Jadi bapak-bapak, nggak perlu saya panjang lebarkan. Intinya dari kita bertemu hari ini saya merasa bangga. Bapak Ketua, Bapak Legimin, Bapak Rusan, Nasihat, dan bapak-bapak semua yang kemungkinan saya nggak bisa membaca namanya satu-satu. Yang penting kita ini adalah, walaupun saya nggak ikut di arisan Bapak, tapi saya keluarga Bapak. Amin. Bapak nggak kenal saya, sekali jumpa Bapak adalah keluarga saya. Ini loh persaudaraan Muslim. Al-Muslimun akhul Muslim. Orang Muslim itu di mana saja adalah saudaranya orang-orang Muslim. Amin ya robbal. Mudah-mudahan pertemuan yang cukup singkat ini akan membawa manfaat. Mudah-mudahan arisan kekeluargaan amanah ini tetap amanah. Kita bisa menjaga amanah, memberikan contoh yang baik untuk keluarga kita, lingkungan kita, dan lebih-lebih saudara-saudara Muslim yang lain di antara kita. Arisan kekeluargaan, mendengarkan namanya saja kita sudah negatif, mantep Pak Mul, mantep rangkaian atau salah satu kegiatan yang betul-betul siap kata Rasulullah nanti pada yaumul kiamah yang tidak akan pernah mendapatkan pertolongan Allah menuju kepada membangun yang memutuskan tali silaturahim ataupun tali silaturahmi. Kegiatan yang kita adakan arisan kekeluargaan amanah ini akan Allah melalui Rasulullah untuk membangun silaturahmi, diperpanjang umurnya oleh Allah, bangun silaturahim, menyampaikan amanah berupa agama Allah ini disampaikan kepada kita semuanya. Saya dikai mangan biasanya kok balik jadi bontot ibu biasa. Dalamnya jong gluten, vitamin. Nah itu kadang-kadang itu seperti itu. Saya tadi bawa minyak 1 kilo. Kenapa? Bali dia apa-apa. Nah, kenapa kok harus disantuni anak yatim di tengah-tengah arisan kita? Karena oleh Allah dan diistimewakan oleh Rasulullah. Bahkan Rasulullah mengatakan, ana wakafil yatim fil jannah. Mudah-mudahan penyakit yang sedang melanda di tengah-tengah kita ini segera diangkat oleh Allah. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ma'rifatika wa syahilana abu wa fatilka ya arhamar rahimin. Bismillahi ma sya'allah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Asmi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwa samiul alim. Aqsamtu bil izzati wal jabarut wa qasamtu bi rabbil malaikati wal malakut wa ta'un wa bihaqqi anzalnahu wa nazal. Rabbi habli minas solihin wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salam. Subhanallah walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf. Salam. Ya kan? Yang kau bilang apa? Ya. Dulu Aceh. Satu lagi. Sini Pak. Ismail sama Ini yang belakang. untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Pak. Yang masih melekat kepada kita semua yaitu nikmat ini kita masih dapat menghadiri yaitu acara silaturahim. Salam dan selawat marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga dengan banyaknya kita berselawat telah kita mendapat syafaat yang ilahi nanti, amin ya rabbal alamin. Apa yang telah disampaikan tadi oleh Bapak Ustaz yaitu Bapak Imam Basuki ya. Nah, tadi Pak Ustadz itu ke depan tapi dia tidak menyebut namanya. Jadi Bapak itu Bapak Imam Basuki ya, alamatnya di Tanjung Baru ya. Jadi kalau Bapak ingin atau Ibu ingin mengundang untuk ceramah di rumahnya, kami bisa menghubungi melalui Pak Tri nanti ya. Nah gitu.
Selanjutnya kami berharap selaku penasehat ya, hal seperti ini alangkah baiknya memang tersistem ya. Kalau sekarang kan belum ya. Ada ceramah, tadi berikutnya enggak. Jadi coba kita buat satu sistem bagaimana kita bisa menghadirkan yaitu Ustadz minimal 3 bulan sekali kita ceramah agama ya kan. Nah, jadi nanti mengenai biayanya juga nanti bisa dibicarakan melalui pengurus bagaimana mengenai pembiayaannya ya. Ya, alhamdulillah nanti dari Pak Suyono ada pemikiran atau nanti di tempat beliau kita laksanakan pengajian juga ya ceramah agama. Karena apa? Selama ini kita yang kita laksanakan adalah siraman untuk jasmani aja ya. Nah, jasmani aja kita berdendang kemudian berjoget, tapi ya sekali kita mendapat siraman rohani ya, agar apa? Kita dapat bahagia di dunia juga bisa bahagia di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Pada hari ini kita berkumpul membangun silaturahmi kita agar jangan sempat kendor. Bapak Ibu sekalian, arisan amanah kita bangun dengan memperkuat kader apapun, tidak boleh dia yang menguasai kita. Jadi harus tunduk dengan amanah. Karena arisan amanah ini bukan partai. Arisan amanah adalah sifatnya kita persaudaraan. Jadi arisan amanah ini di luar dari kepartaian. Jadi jangan nanti dikatakan, ada yang mengatakan sama saya gini, kok kalian setiap bulan itu ada kumpul karena apa? Kok senangnya nyanyi-nyanyi apa? Itu apa dari partai? Tidak, saya katakan tidak. Arisan kami ini untuk menjalin silaturahmi kami, mencari persaudaraan, saudara yang ketemu tua, bukan ketemu anak-anak, ketemu tua. Tapi kita solid. Nah, itu yang saya banggakan. Terima kasih kepada Bapak Ketua Arisan yang kita berikan sebagai kata sambutan. Kami persilakan. Rapnya harus sering-sering dengerin lagi di rumah. Lupa-lupa saya.